Barusan saya mendapatkan pertanyaan dari seorang teman. Katanya, "Bang, untuk menentukan seorang calon presiden pada 14 Februari nanti, apakah kita menggunakan hati atau menggunakan pikiran?" Karena kalau menggunakan hati, katanya, dia punya kecenderungan kepada seorang kandidat yang berasal dari sebuah partai yang menjadi koalisi pendukungnya, sehingga dia mempertimbangkan bahwa dia harus mendukung kandidat itu. Tapi logikanya dia tidak, akal sehatnya tidak sinkron dengan hatinya. Maka dia menelpon saya sampaikan, Anda harus gunakan kedua-duanya. Kalau Anda menentukan calon presiden ke depan tidak menggunakan akal sehat Anda, maka Anda akan kecewa. Makanya saya katakan, akal pikiran kita gunakan untuk mengukur, melihat rekam jejak seorang kandidat. Apakah kandidat ini mempunyai rekam jejak yang panjang, yang kemudian rekam jejak ini bisa memberikan sebuah kepastian buat kita bahwa negara ini kita berikan kepada yang bersangkutan akan mencapai sebuah cita-cita seperti yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa ini. Kemudian kita juga harus menggunakan hati kita, karena hati kita ini akan bisa menilai apakah si kandidat ini orangnya baik, orangnya ramah, tidak emosional, kemudian bisa merangkul banyak orang, orangnya bersikap adil atau tidak, manusiawi atau tidak. Apakah orang ini termasuk calon presiden yang akan bertoleransi terhadap pelanggaran etik. Pelanggaran etik ini bukan persoalan yang sederhana, ini masalah serius. Negara ini dibangun dengan kesamaan etik kita. Kita menjaga negeri ini karena karena ada perasaan etik di hati kita. Kita bisa menerima perbedaan karena ada etika yang kita junjung tinggi. Jika Anda bertoleransi terhadap orang yang melanggar etik, maka saya duga Anda punya masalah dengan kejiwaan Anda. Kita sudah punya pengalaman masa lalu. 10 tahun yang lalu, kita memilih seorang presiden hanya menggunakan hati, perasaan. Seorang presiden yang masuk ke dalam gorong-gorong. Seorang presiden yang kelihatan wajahnya amat sangat sederhana. Hari ini dia telah menjadi seorang presiden yang sangat mengecewakan banyak pihak, melawan kewarasan publik. Dia ingin mengembalikan negara kita yang sudah demokratis ini menjadi negara yang otoritarian. Dia memaksakan anaknya untuk menjadi pewaris kekuasaan di negeri ini. Kita jangan mengulangi lagi. Kita saatnya menggunakan akal pikiran kita dan hati kita untuk menentukan siapa calon presiden ke depan. Jangan, sekali lagi jangan. Kalau ada yang bertanya, tentu Anda penasaran, saya mendukung siapa? Marilah kita gunakan pikiran dan perasaan kita untuk menimbang-nimbang kandidat presiden nomor urut 1. Sepertinya akal kecerdasan kita, akal waras kita, dan hati nurani kita akan sinkron pada pasangan nomor urut 1 itu. Salam akal sehat.